Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Zarul Afifah, NIM 20301110062. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Meta Malihatul Maslahat MA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membentuk generasi Qur'ani. Pada zaman milenial ini, zaman yang serba maju, tidak bisa dipungkiri bahwa generasi muda harus punya sikap yang kritis dan harus selektif dalam memilih kebudayaan yang masuk. Jangan sampai generasi muda terbawa arus kemajuan zaman yang punya dampak negatif. Generasi muda haruslah menjadi generasi yang berakhlakul karimah, yang berlandaskan kepada Al-Quran. Menjadi generasi Qur'ani yaitu menjadi generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam segala bidang kehidupan. Meyakini kebenaran isi Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, kemudian memahami dengan baik apa yang terkandung di dalam Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'anu wa 'allamahu", yang artinya sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian generasi Qur'ani, yang kedua, membentuk generasi Qur'ani, dan yang ketiga, ciri-ciri generasi Qur'ani. Yang pertama, pengertian generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani yaitu generasi yang hidup dan menjalani kehidupan sebagai pengamal Al-Quran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dan berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, membentuk generasi Qur'ani. Yang pertama, dari keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Dikatakan demikian karena keluargalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Di samping itu, pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak ke depannya. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan madrasatul ula atau madrasah pertama. Keluarga yang memiliki andil dan peran yang besar dalam pembentukan karakter awal anak, dan keluargalah pula yang menjadi pengenal dan penanam prinsip-prinsip keimanan. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan salah satu wadah yang sangat berperan dalam membentuk generasi. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga hanya orang-orang yang berilmu saja yang pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sebagai guru atau sebagai seorang pendidik, diharapkan mampu mendidik generasi-generasi muda untuk lebih mencintai Al-Quran, mempelajari serta memahami setiap hal yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam tuntunan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Masyarakat turut memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun generasi Qur'ani, karena masyarakat memiliki pengaruh dalam memberi arah terhadap pendidikan generasi, terutama para pemimpin yang ada di dalamnya. Dengan demikian, di pundak para pemimpin terpikul keikutsertaan dalam membimbing pertumbuhan dan perkembangan generasi, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan rujukan pertama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apalagi di dalam masyarakat terdapat berbagai macam organisasi yang dapat memberi pengaruh positif terhadap pendidikan generasi. Organisasi-organisasi ini akan sangat membantu generasi dalam memanifestasikan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, pembahasan yang ketiga adalah ciri-ciri generasi Qur'ani. Yang pertama, memiliki iman yang kuat terhadap akidah Islam. Yang kedua, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai gaya hidup. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima, berdikari atau berdiri pada kaki sendiri dan produktif. Yang keenam, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.